Wawasan kebangsaan itu seyogianya untuk hari ini memang lewat digital, Mas. Entah itu film maupun ya filmnya kartun ataupun Animasi ya atau apa ya? animasi. Kayak kalau di negara jiran itu kan ada Upin dan Upin dan Ipin. Nah, Ya. dan itu kan sudah bagaimana nilai-nilai bangsanya, Ya, budaya dan lain sebagainya nampak Ya. tampak sekali di situ. Lalu kemudian ada yang agak kekinian itu mungkin ada Bobo Boy, kayak gitu-gitu ya. Nah, ya memang sudah waktunya kita merambah ke dunia seperti itu. Kalau generasi Z itu diajak berseminar akan membosankan bagi mereka gitu. Maka harus ada terobosan-terobosan tersendiri untuk bagaimana memberikan edukasi kepada mereka. Kalau secara umum kepada masyarakat sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, Ngobrol Bareng Dewan, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tribuners, kali ini kita akan ngobrol ya bareng terkait dengan penguatan wawasan kebangsaan pemuda di tengah arus digitalisasi. Nah, ini tema yang sangat menarik dan saat ini ya lagi menjadi sorotan di tengah makin ya berkurangnya wawasan kebangsaan dari masyarakat kita, khususnya generasi muda. Untuk mengulas tema yang sangat menarik ini, Tribuners, sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Lailatul Qodriyah, MPD, atau akrab disapa Neng Laila. Nah, Neng Laila ini adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Beliau ini politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, terpilih jadi wakil rakyat di DPRD Jawa Timur dari Dapil Jatim 5 wilayah Lumajang, Jember. Neng Laila ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Langsung saja kita sambut, kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Mas Muji. Neng Laila, ini soal wawasan kebangsaan ini, Neng. Nah, mengapa sih, Neng, wawasan kebangsaan khususnya bagi pemuda di tengah arus digitalisasi, globalisasi ini perlu dikuatkan, nih? Ya. Wawasan kebangsaan yang kalau kita ngomong menguatkan, berarti ada sesuatu yang sudah tidak kuat atau yang lemah. Ada yang lemah, maka harus dikuatkan. Nah, di era digitalisasi ini sudah banyak banyak masuk unsur-unsur dari luar, sudah kita tidak bisa antisipasi, harus dibatasi, tidak bisa dibatasi penuh gitu, tidak bisa. Otomatis mereka akan sudah banyak tahu tentang dunia luar. Hari ini misalnya mereka tahu tentang Israel, mereka tahu tentang Amerika, mereka tahu tentang Iran dan lain sebagainya begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah tidak bisa kita tidak bisa kita batasi lagi. Maka sesuatu akan melemahkan, akan melemahkan
rasa nasionalisme, rasa patriotisme mungkin ke anak-anak muda kita. Maka ada upaya-upaya yang harus tadi mulai melemah. Nah, bagaimana itu harus dikuatkan kembali sehingga rasa nasionalisme, rasa patriotisme terhadap bangsa Indonesia ini yang yang didirikan dengan darah dan air mata lah ya. Oleh para pendiri bangsa ini. Jadi, nah itu yang mulai terkikis ke anak-anak muda kita. Nah, kalau ini wawasan-wawasan ini tidak kita kemas atau tidak bisa kita edukasi kepada pemuda-pemuda kita, maka akan banyak unsur-unsur luar justru lebih masuk kepada anak-anak muda kita. Nih, apa nih yang menurut hemat Neng Laila ini mendesak untuk dilakukan terkait dengan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan kepada kalangan muda ini di era digitalisasi, akses kemudahan informasi dan lain sebagainya? Kalau dulu pada generasi kita ya, itu ada semacam penataran P4 ya. Biasanya ada begitu. Harus setiap kali kita mau masuk jenjang sekolah itu mesti kita harus melalui penataran dan sebagainya yang harus pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ya, kayak gitu-gitu. Nah, hari ini mungkin tidak gitu ya. Tidak ada keharusan untuk seperti itu. Maka bagaimana kita mengenalkan wawasan kebangsaan itu kepada anak-anak muda kita, ya salah satunya lewat digital. Lewat digital. Kami pernah Mas, Sekwan itu punya program untuk Gen Z. Artinya ini programnya Komisi A ya? Atau programnya DPRD Jawa Timur? Programnya DPRD Jawa Timur. Programnya DPRD Jawa Timur untuk mengenalkan wawasan kebangsaan kepada Gen Z. Karena ya itu tadi ada hal-hal yang lemah yang sudah harus kita kuatkan lagi, sehingga mereka itu tahu bagaimana sejarahnya bangsa ini didirikan, lalu kemudian bagaimana mengisi ya tadi rasa nasionalisme, rasa patriotisme, dan ya mengisi hal-hal yang baik yang seharusnya sudah dilakukan oleh generasi bangsa kita ke depan. Itu kalau program-program dari DPRD Jawa Timur banyak sekali baik yang dibawa, yang melekat sendiri pada anggota dewan maupun ya yang ada di sekretariat dewan. Artinya kayak dulu kan ada yang namanya pelajaran PSBB, perjuangan sejarah perjuangan bangsa ya. Pelajaran sejarah perjuangan bangsa kan seperti itu. Nah, terus berarti ini perlu ya Neng Laila ya dilakukan kayak kursus kebangsaan, kursus wawasan kebangsaan, atau tapi bentuknya dikemas yang menarik, misalkan model lewat kartun wawasan kebangsaan, atau lewat digital kan, film kan seperti itu kan. Kan pernah ada itu yang namanya film Garuda di Dadaku. Nah, itu kan salah satu upaya untuk menunjukkan untuk ini ya, menyentuh mengajarkan wawasan kebangsaan bagi anak muda tapi lewat media film digital. Ya, memang
apa ya, wawasan kebangsaan itu seyogianya untuk hari ini memang lewat digital, Mas. Entah itu film maupun ya filmnya kartun ataupun animasi, ya atau apa ya. animasi. Kayak kalau apa ya, di negara jiran itu kan ada Upin dan Upin dan Ipin. Nah, Ya. dan itu kan sudah bagaimana nilai-nilai bangsanya, Ya, budaya dan lain sebagainya nampak Ya. tampak sekali di situ. Lalu kemudian ada yang agak kekinian itu mungkin ada boboiboy, kayak gitu-gitu ya. Nah, ya memang sudah waktunya kita merambah ke dunia seperti itu. Mungkin ada di kita ini apa itu Sopo Jarwo gitu-gitu ya, tapi mungkin kurang begitu apa ya, menarik, kurang publish gimana ya. Sekiranya ya kita sih pengennya wawasan kebangsaan itu tetap ada dan diedukasi di teman-teman, terutama Gen Z dan Gen Alpha ini yang lebih kenal shopping gitu ya, lebih kenal Donald Trump daripada kalau ditanya siapa presiden Indonesia begitu kan. Lebih kenal Donald Trump daripada Prabowo. Nah, jangan-jangan begitu gitu kan, lebih kenal Putin daripada presiden kedua RI misalnya, atau presiden pertama RI siapa. Nah, mereka lebih kenal Putin gitu ya seperti itu. Nah hal-hal yang begitu kan harus ditanamkan. Nah, ini kan pengaruh dari dunia digital gitu, sehingga mereka kan anak-anak generasi Alpha ini ya kita lihat, saya kok ya Mas, melihat anak-anak muda anak-anak TK SDMI itu ya itu tadi, mereka tahu negara-negara mana, bendera-benderanya. Nah, kalau kita datang ke ini ya, saya biasanya datang ke suatu tempat itu kalau ada anak-anak kecil, saya tes dengan Pancasila, saya tes dengan lagu-lagu kebangsaan, misalnya Indonesia Raya dan lain sebagainya. Ya banyak juga mereka nggak tahu. Pancasila hafal gitu ya. Dengan tokoh-tokoh misalnya siapa presiden keempat, misalnya siapa presiden ketiga dan seterusnya. Hari ini presiden keberapa gitu. Nah, kalau ditanya mereka akan Pak Kumis Kota. Nah, mereka tahu Kumis Kota daripada siapa Kumis Kota gitu kan. Kalau ditanya itu, nah ternyata, kalau nenek moyangnya bahasa Indonesia, Majapahit, nenek moyangnya si Jerman. Nah, mereka lebih kenal Nazi daripada Majapahit, kayak gitu kan. Miris sebenarnya, itu anak SD. Dulu kan semuanya terangkum di buku yang namanya HPU ya, Himpunan Pengetahuan Umum ya, atau Repul ya, seperti itu ya. Nah, kan kalau dulu ada model cerdas cermat ya, kan mana anak-anak siswa itu kan dilombakan gitu, kan, untuk dia lebih memahami dan mendalami terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, saat ini ketika nilai-nilai kebangsaan itu tadi nilai sampaikan kan kayaknya mulai terdegradasi ya. Pemahaman para siswa kita terhadap nilai-nilai kebangsaan. Apa penyebabnya itu? Apakah lebih karena faktor digitalisasi, media sosial yang semakin mempengaruhi laku kehidupan sehari-hari, atau apa? Menurut saya itu salah satunya karena mereka punya pilihan, dan pilihan ini lebih menarik kan, mestinya begitu. Dari unsur secara digital, di sisi yang lain kita tidak bisa imbangi. Kita tidak bisa mengimbangi itu. Mereka butuh yang menarik, mereka butuh yang seperti ini, tapi kita tidak siapkan itu. Jadi
mereka lebih memilih yang lain. Artinya materi wawasan kebangsaan itu dianggap lebih berat ya, materi-materi Mungkin berat ya, ya. karena disajikannya berat, disajikannya berat. Beda kalau misalnya disajikan dengan apa ya, Gimik-gimik tertentu. ya gimik-gimik atau guyonan-guyonan Iya, TikTok atau apa kayak gitu ya, yang biasanya diminati generasi-generasi yang belakangan ini. Jadi di samping film lah ya, di samping film. Jadi apa, guyonan-guyonan atau gojek-gojek yang mencerdaskan, yang gojolokan-gojolokan yang mungkin dirasa kayak ngece-ngece, tapi yang ngece-ngece itu kok yo sing masuk gitu. Gitu, Artinya nilai-nilai kebangsaan itu seyogyanya disisipkan ya dalam laku Iya. kehidupan sehari-hari anak generasi muda kita ya. Iya, disisipkan, dan itu dalam semua unsur lah Mas ya. Kalau misalnya di secara digital gitu, kalau misalnya disisipkannya dalam apa keseharian gitu, kalau misalnya dalam film ya sudah di film gitu. Game, Sudah, misalnya ya kan, di ya. game. Nah, di game yang banyak diminati, entah bagaimana mendesain gamenya itu sekiranya gamenya juga ada nilai. Gitu, ada nilai wawasan kebangsaannya, tidak hanya apa menghibur, tidak hanya sekedar bermain gitu aja. Kan kalau dulu ada istilah jas merah ya, jangan lupakan sejarah ya, kan seperti itu. Nah, seakan-akan ini kan apa namanya, apa warisan budaya sejarah yang dari nenek moyang ini kan sekarang kayaknya ini tidak lagi menarik lah bagi anak muda ya, baik itu Gen Z maupun Alpha ya. Kalau milenial kan ini ya, masih nutut lah nutut gitu. lah, seperti itu. Lebih karena apa nih? Apa ya, mungkin tadi itu kemasan penyajiannya yang ini ya, yang kurang menarik ya, yang kurang menarik. Jadi kalaupun kita ada film-film yang kemarin itu sempat booming Jumbo. Ya, dan rata-rata filmnya itu apa ya, diproduksi atau idenya atau apa ya, diproduksi oleh generasi X. Ya, oleh generasi X yang kemudian mau masuk ke Gen Z gitu. Jadi kan mungkin dari perbedaan generasi ini sudah kok dengan anggaran sebegitu misalnya kok kayak gini gitu ya, mungkin nggak menariknya di situ. Menurut generasi tertentu ini kurang masuk, elek gitu mungkin ya, tapi karena menurut generasi X zamanku dulu kayak gini gitu ya, zamanku dulu kayak gini, dan sementara ya penikmatnya adalah generasi Z dan generasi Alpha, dan itu mungkin penilaiannya beda karena beda generasi yang menciptakan dengan yang menikmati itu tadi. Artinya harus mengubah apa nih, reorientasinya atau seperti apa? Kalau orientasinya sih kan niatnya sama, semangat kebangsaan masih sama lah. Cuman apa ya, penyajian menurut saya. Packagingnya. Iya, penyajiannya kalau sudah sasaran yang kita ini kan generasi Z ya, Gen Z tadi sama generasi Alpha, tapi apakah kita sudah masuk ke seleranya mereka gitu ya? Itu yang mau kita latih, mau kita sadarkan, mau kita isi wawasan kebangsaan itu si generasi ini gitu. Jangan ngotot harus seperti ini, seperti di generasi yang lama gitu, dengan model yang lama, misalnya ya model Semenar, model Sarasehan, itu kan membosankan ya bagi mereka ya. Nggak masuk gitu, nggak masuk. Apalagi mereka kan ya mager tadi itu, mager kan kayaknya ciri-cirinya ya mager itu.
mager, pengen yang simple, pengen yang ya semua kalau bisa diselesaikan dengan di HP, ngapain harus pergi, kan biasanya begitu. Teman-teman Gen Z ini ngapain harus datang, ngapain harus ke misalnya sekedar beli makan ke situ, kalau bisa selesai di dalam kamar hanya dengan pencet HP. Jadi uang ongkir gitu misalnya ya, nggak masalah. Nah kita juga harus bisa menjawab tantangan zaman. Iya, wawasan kebangsaan itu bagaimana sekiranya ya seperti itu dinikmati oleh anak Gen Z yang waktunya lebih banyak di dalam. Kalau mereka harus datang seminar terus kumpul-kumpul penataran lah kalau bahasanya kita dulu ya, itu kok kayaknya bakalan ada main HP di penataran. Artinya tidak menarik bagi mereka ya, datang tapi tidak fokus mengikuti atau mendengarkan datang acaranya. Nggak hadir, jiwanya nggak hadir. Jiwanya nggak hadir ya, hanya fisiknya saja yang hadir ya. Nih kalau di lembaga pendidikan baik sekolah atau kampus atau madrasah dan seterusnya itu, apakah kurikulum yang diterapkan saat ini sudah mengakomodir nilai-nilai wawasan kebangsaan yang disampaikan secara formal ya lewat lembaga pendidikan kepada para generasi muda kita? Ya, saya secara physically tidak bisa melihat kurikulumnya sudah sejauh mana, tapi melihat semakin kesini kok pemuda kita ini kurang lah ya, berarti kan ada sesuatu yang tidak dikerjakan, ada sesuatu yang kurang diedukasi kepada mereka. Jadi salah satunya karena pemuda ini banyak dihabiskan waktunya melalui lembaga pendidikan, maka ya akan sangat efektif kalau misalnya sesuatu itu secara eksplisit maupun secara implisit juga masuknya lewat buku-buku pendidikan. Dulu kan selain lewat pelajaran formal ya, yang di sekolah kan juga ada kegiatan ekstrakurikuler ya, Neng ya. Ya misalkan pramuka itu kan juga kepanduan itu kan juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan ya kan, seperti itu. Ada juga yang PMR Palang Merah Remaja kan juga sama ya kan, seperti itu. Nah, Neng Laila melihatnya kalau saat ini di Gen Z sama Alpha seperti apa ya kan, terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu yang itu penting lah bagi mereka? Kalau dulu ada Palang Merah Remaja begitu kan, banyak peminatnya ya, banyak peminatnya. Sekarang perasaan yang begitu-begitu sudah sepi peminat, Mas. Ya tadi itu, kalau dulu ada kegiatan donor darah, ada kegiatan sosial lah. Sekarang tidak banyak kita lihat seperti itu. Pramuka ya masih lah, eksis pramuka. Tapi itu kan lebih karena bukan panggilan hati, bukan panggilan jiwa, tetapi lebih karena itu paksaan, dipaksa karena kegiatan wajib ya, kegiatan ekstra yang wajib ada di sekolah gitu. Itu pun kalau mau milih seandainya gitu ya, ada memilih ekstra misalnya digital, ada yang ekstra pramuka, mungkin mereka akan lebih memilih digital karena itu banyak terjadi misalnya ya di pesantren. Pesantren ini kan tidak boleh gitu ya, tidak boleh pegang HP dan lain sebagainya gitu ya di dalam pesantren. Tetapi kalau kita Gen Z ini diminta milih ekstra, misalnya di situ ada karate, di situ ada apa ekstranya,
di situ ada karya ilmiah gitu kan. Ya. Mereka pasti akan lebih memilih karya ilmiah. Kenapa memilih karya ilmiah? Karena di situ dia bisa bermain laptop. Kenapa bermain laptop? Karena di situ nanti saya bisa bisa browsing dan lain sebagainya begitu. Bisa ngegame juga ya. Nah, bisa ngegame, bisa apa di sela-sela waktu berkarya ilmiah itu gitu. Nah, dari situ aja sudah kelihatan gitu, mana ekstra tari misalnya, ekstra karate misalnya dengan. Nah, jadi kalau misalnya seberapa menarik, seberapa ini, ya masih ini. Kalau di kita dunia digital, terus kemudian ya kurang lah ya kalau kita bicara giat-giat kegiatan-kegiatan pemuda-pemuda yang hari ini ya seperti ekstra itu seperti pramuka sudah seberapa efektif, sudah seberapa ini untuk PMR dan lain sebagainya, untuk menanamkan. Nah, kita cari formula atau cari bagaimana mengemas secara sosial biar kita dapat PMR misalnya, sosialnya dapat misalnya dengan apa, tapi bagaimana semenarik mungkin itu bisa apa ya, bisa diminati juga oleh Gen Z dan Gen Alpha. Ya, Neng Lala, kalau dari sisi Dewan Neng, apa yang sudah coba dilakukan maupun yang akan didorong ya terkait dengan program-program penguatan wawasan kebangsaan ini di masyarakat? Kalau masyarakat secara umum kita sudah banyak sebenarnya, Mas, karena ada apa ya, kita ini yang melekat pada masing-masing anggota dewan itu ada solo semiran gitu ya, ada seminar, ada workshop dan lain sebagainya, yang itu yang itu harus memang kita mengumpulkan masyarakat dan mengedukasi masyarakat terkait wawasan kebangsaan dan lain sebagainya ya, termasuk kalau misalnya apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, termasuk misalnya aspirasi, termasuk misalnya kita edukasi digital itu tadi, bagaimana pinjol, bagaimana pinjaman-pinjaman atau judi-judi gitu, atau mungkin bisa juga edukasi narkoba di situ. Nah, itu dari kami sudah ada program itu dan dibawa ke masyarakat, dibawa ke dapil kita masing-masing untuk mengedukasi masyarakat. Tetapi memang untuk secara khusus untuk generasi X atau generasi Z dan generasi Alpha itu belum, ini masih sangat umum. Masih sangat umum. Kalau ya kembali lagi, kalau generasi Z itu diajak berseminar akan membosankan bagi mereka gitu. Maka harus ada terobosan tersendiri untuk bagaimana memberikan edukasi kepada mereka. Kalau secara umum kepada masyarakat sudah kita lakukan. Neng, kadang itu kan sekarang ini kan di tengah arus digitalisasi yang luar biasa, ini kan filter di masyarakat ya. Kan ketika sosmed itu bisa sangat mempengaruhi ya laku kehidupan sehari-hari masyarakat, baik informasi yang positif, negatif, apalagi yang kadang hoax juga kan seperti itu. Nah, ini kan pasti tidak mudah ya untuk bisa menetralisir ya, untuk memasukkan nilai-nilai positif, salah satunya wawasan kebangsaan ini. Nah, siapa yang mestinya bertanggung jawab agar generasi muda kita itu tetap mantep punya wawasan kebangsaan dan bisa lebih terminimalisir lah pengaruh dampak ini soal
sosial media itu. Ya. Jadi kalau siapa yang berhak bertanggung jawab, nah kita semua ya, kita semua ya, wabil khusus ini ya pemerintah melalui Kominfo gitu ya, sudah banyak sekali program-program dari Kominfo untuk bagaimana memfilter. Tapi kembali lagi, kalau di Jawa Timur ya karena memang daerah ya kita ngikut bagaimana program di atasnya, karena yang lebih ini kan kementerian gitu ya. Maka kalau kemudian pemerintah pusat itu memberikan anak di bawah 16 tahun, nah maka harus kita sambut dengan baik, dan itu memang sudah lama sebenarnya menjadi kegelisahan teman-teman di Komisi A, bagaimana Kominfo sekiranya bisa memfilter agar anak-anak di bawah usia 16 tahun ini tidak serta-merta bisa akses itu Roblox, bisa akses itu internet, bisa akses TikTok dengan sembarangan, YouTube dan lain sebagainya. Kemarin terbaru kan di minggu lalu kan sudah ada itu ya surat keputusan menteri yang membatasi anak usia di bawah 16 tahun untuk memiliki akun sosmed ya. Itu kalau menurut hemat Neng Laila gimana? Ya, makanya itu kita apresiasi ya, karena memang dari keluhan-keluhan masyarakat yang sampai kepada kita anggota gitu ya, banyak keluhan-keluhan seperti itu, keluhan anak-anak yang begitu. Maka ya wewenang kita kan di daerah gitu ya, yang terbatas, sangat terbatas ya, Kominfo kita terbatas. Nah, sementara media atau digitalisasi itu sudah jauh cepat, langkahnya sudah jauh itu sudah seluruh Indonesia dan bahkan ya sudah di luar negara kita kan. Jadi kalau mau membatasi itu tidak hanya sekedar itu menjadi keputusan daerah gitu, itu harus menjadi keputusan kementerian, itu harus menjadi keputusan pusat. Maka ya begitu kemarin ada kementerian yang membatasi itu ya, dari Komdigi itu ya kita sangat apresiasi itu, karena itu sebenarnya didorong oleh kita Komisi A, bagaimana setidaknya Kominfo kita bisa di daerah itu bisa mengantisipasi setidaknya di Jawa Timur, tapi kan nggak bisa hanya dibatasi sebatas Jawa Timur aja. Artinya bombardir informasi lewat sosial media ini mestinya ini ya harus saring dulu sebelum share ya Neng ya. Ya itu pasti ya, kalau di kita itu tabayun ya, harus ditanya dulu kepada yang punya otoritas misalnya. Kalau yang nge-share gitu tanya dulu pada yang nge-share, atau kalau tidak kita tanya kepada siapa, kalau di kita itu ya senior atau siapa yang kita sebut tokoh lah gitu ya di bidangnya. Artinya literasi digital ini dalam situasi seperti ini tuh sangat mutlak diperlukan ya Neng ya, literasi digital. Iya, sangat penting sekali, sangat perlu sekali. Soalnya begini Mas, kita ini Kominfo sendiri, kalau teman-teman Komisi A itu punya jatah namanya dulu itu namanya kopi laborasi ya, ngopi sambil serap aspirasi ya salah satunya ya kayak gitu, literasi. Dengan literasi mengedukasi masyarakat
dengan literasi digital itu, termasuk bagaimana menangkal ini hoax kayak gitu, termasuk misalnya memilah-milah berita-berita yang ini, termasuk mana akun akun yang aman gitu ya, memeriksa akunnya sendiri dalam keadaan aman atau sudah dilacak oleh orang lain. Nah itu Kominfo kita ya bersama dengan kami di Komisi A anggota Dewan itu sering turun mengedukasi masyarakat seperti itu. Ya, Neng Laila, ini terakhir, apa ini saran dari Neng Laila ya agar wawasan kebangsaan itu semakin kuat dan para pemuda kita ya, generasi muda kita, apakah Gen Z ya, terus Alpha ya, itu tetap terpatri lah dalam dirinya, itu terejawantahkan nilai-nilai kebangsaan yang makin kesini kan makin terdegradasi. Ya, kalau saran saya ya belajar dengan baik, melek digital iya, tetapi melek sosial juga iya, karena Gen Z mungkin secara digital sudah bagus, tetapi bagaimana juga hal itu diimbangi secara sosial. Gitu. Neng Lala yakin jika wawasan kebangsaan ini dimiliki oleh pemuda kita sadar akan nilai-nilai kebangsaan nanti untuk menuju Indonesia Emas 2045 bisa terwujud? Tidak satu-satunya ya, tapi salah satunya adalah melalui wawasan kebangsaan ya, harapannya kecintaan pemuda kita kepada tanah air justru menjadikan itu spirit ya, semangat untuk menuju generasi emas 2045. Artinya spirit Sumpah Pemuda itu harus dijawantahkan terus, betul. harus terpatri terus ya. Harus. Neng Laila, terima kasih ini sudah mengulas terkait dengan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan pemuda di tengah arus digitalisasi yang luar biasa. Baik, Tribuners, demikian tadi ngobrol bareng Dewan di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Hajah Lailatul Qodriyah MPD atau Neng Laila, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Kita bertemu lagi dalam ngobrol bareng anggota Dewan lainnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Tetap saksikan terus channel YouTube kesayangan Anda, Tribun Jatim Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.